Hai Sobat Happy Seat, jumpa lagi dengan saya Maria Luis Caya Lumaris dalam acara Dialog Ekstra. Pada kesempatan hari ini, kita akan berbincang dengan sosok inspiratif dari Bawen, Kabupaten Semarang. Beliau bernama Bapak Karmadi. Bapak Karmadi adalah seorang pengusaha sukses. Namun, di tengah kesuksesannya, Bapak Karmadi tetap sederhana dan suka berbagi pada sesama. Mari kita langsung mendengarkan cerita-cerita dari Bapak Karmadi. Selamat pagi Bapak Karmadi, silahkan memperkenalkan diri. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Karmadi, saya pensiunan pegawai negeri sipil. Apa kesibukan Bapak sekarang ini setelah pensiun? Saya setelah pensiun ini saya sibuk dengan mengurusi kolam renang, terus mengurusi lapangan futsal, pemancingan, dan juga sekarang ini baru membuka toko bangunan dan membuat batako dan lain-lainnya. Bagaimana perjalanan Bapak dari dulu hingga sampai sekarang bisa mempunyai usaha-usaha Bapak tersebut? Nah, itu perjalanannya adalah saya dulu itu membuat kolam pancing, kolam ikan, tetapi dicuri orang terus, sehingga saya berinisiatif tak kasih keramik. Dan istri saya marah-marah terus karena baru saja membuat kolam ikan dan itu dari pinjaman bank, lalu tak rombak. Sebagai seorang pengusaha bidang pariwisata, bagaimana dampak pandemi yang hampir 2 tahun ini pada usaha Bapak? Sangat berdampak karena ada pembatasan-pembatasan. Tetapi saya ya mengikuti aturan pemerintah, harus sekian persen pengunjung. Jadi kadang tak buka tak tutup itu. Lalu saya ada sedikit sisa. Nah, sisa itu saya bagikan kepada yang berhak karena rezeki itu tidak milik saya sendiri tapi juga milik orang lain. Sehingga saya berinisiatif dengan saya berbicara dengan anak-anak mengumpulkan dana untuk membuat beasiswa. Inilah contohnya. Jadi saya membuat lomba-lomba juga di kolam renang. Kadang-kadang itu mewarnai untuk anak yang kecil-kecil. Terus nanti yang dapat nilai bagus ya dikasih hadiah gitu. Jadi itu, dan kadang kalau ada beras atau apa yang sisa ya tak kasihkan ke panti asuhan. Jadi supaya anak-anak saya, cucu saya biar mengikuti jejak. Jadi rezeki itu bukan milik kita sendiri, tetapi juga milik orang lain. Kita harus dilewati. Dan kalau kita sering berbagi, pasti Tuhan akan selalu lebih banyak memberi ke kita. Anda sendiri terdampak, mengapa masih tergerak untuk berbagi? Yaitu karena saya pernah tidak punya juga. Waktu anak saya kecil, itu karena saya ikut ibu tiri, saya pinjam beras, tapi tidak dikasih karena yaitu anak tiri, sehingga saya mencari ubi di kebun. Lalu itu keliru saya ambilnya di kebun bapak saya, keliru ubi yang beracun sehingga anak saya kena racun pernah itu. Iya. Nah, itu mengakibatkan saya mempunyai pikiran kalau kira tidak punya itu seperti itu saya tidak pernah merasakan, sehingga sekarang karena ada pandemi ini pasti lebih banyak orang yang penderitaannya melebihi penderitaan saya. Bapak sekarang dapat dikatakan sukses. Bagaimana latar belakang kehidupan Bapak? Ya, saya sebetulnya belum merasa puas, belum merasa sukses, karena masih banyak peluang-peluang itu, masih banyak harta-harta yang tersebar yang tidak ada orang yang menggapai.
Jadi saya itu belum merasa puas. Nah, kalau saya puas itu kalau anak-anak saya nanti sudah seperti minimal seperti saya, harus lebih dari saya. Bagaimana latar belakang pendidikan Bapak agar bisa sampai di titik ini? Saya latar belakang pendidikan itu hanya SMP. Saya sekolah persamaan, mengikuti persamaan. Terus saya selalu mengikuti kalau ada seminar-seminar, sehingga saya bisa luas wawasannya. Apalagi kalau ada orang sukses, saya pasti mendekat. Rahasianya apa? Kiatnya apa? Kok bisa sukses? Saya meniru gitu. Idola saya Bob Sadino itu. Orang yang dari kecil, usaha kecil, akhirnya menjadi konglomerat. Tapi kalau saya kemungkinannya sangat kecil karena usia. Dan saya itu, yaitu di pegawai negeri itu, saya itu terdampar sebetulnya. Saya sebetulnya paling bagus orang itu kalau wira swasta. Walaupun Bapak dari hanya berlatar belakang SMP, apakah menurut Bapak pendidikan itu penting? Sangat penting. Ya, karena saya berbagi itu kan memancing anak-anak supaya pendidikan itu sangat penting. Jangan seperti saya. Seandainya saya itu sarjana, mungkin saya itu lebih bagus. Dari cerita Bapak sangat sering berbagi. Menurut Bapak, apa arti dari berbagi itu sendiri? Berbagi itu adalah membagikan milik Tuhan. Jadi dikembalikan ke Tuhan, tetapi lewat orang-orang yang miskin. Karena kita mencintai orang miskin, itu sama dengan mencintai Tuhan. Memberi pakaian orang yang tidak punya pakaian, itu sama dengan memberi Tuhan. Jadi kita hanya mengembalikan kok. Tidak usah merasa bahwa saya itu membagi terus kita kehilangan, itu jangan. Itu bukan milik kita semua harta itu. Jadi ya, bagi orang-orang semua, mari berbagi itu kita galakkan. Dan kalau pandemi ini sudah selesai, kita pasti akan bagus. Dan kami mohon kepada para bapak ibu dan adik-adik semua, kalau sudah pandemi bagus, mari renang di tempat saya, futsal di tempat saya, belanja di tempat saya. Itu pasti saya akan lebih mempunyai banyak yang akan kami bagikan pada orang-orang. Bapak, di usia yang sekarang tentu Bapak sudah mengalami banyak perjalanan. Makna hidup apa yang bisa Bapak petik di usia saat ini? Makna hidup yaitu seperti tadi itu sudah termaktub kok, berbagi. Orang itu kalau tidak bisa berbagi, bagi saya tidak lengkap hidup itu. Jadi hidup itu jangan dinikmati sendiri, tetapi dinikmati bersama. Jadi saya sudah pernah ke Tanah Suci, di Lourdes sudah, Yerusalem 2 kali. Itu kan Pak, tidak semata-mata uang saya, miliknya orang-orang. Dan saya juga berbaginya ya setelah pulang saya bagikan ke orang-orang, video saya di setel bareng-bareng, orang-orang sudah bisa menikmati. Jadi itu berbagi itu sangat bagus. Lalu kesan-pesan Bapak untuk generasi muda saat ini bagaimana? Di saat pandemi ini tentu banyak anak muda yang kesusahan mencari kerja, tidak memiliki harapan hidup. Apa kesan-pesan dari Bapak untuk kami semua yang masih muda ini? Ya, kalau kesan saya, anak muda ini peluangnya memang sangat kecil waktu pandemi ini, karena belajar pun tidak bisa tatap muka sama guru, sama temannya tidak bisa, jadi relasi itu berkurang. Dan pesan saya, pendidikan itu penting sekali, kita gali setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya. Dan seperti pepatah itu, belajarlah sampai di negeri Cina, itu memang betul. Dan saya
teman saya paling banyak itu Cina yang untuk apa saya ekonomi. Ambil contoh Cina saja, belajar setinggi-tingginya, tidak harus jadi pegawai, tetapi mempunyai pegawai. Terakhir itu, kalau kamu ingin menjadi pegawai itu yang terakhir. Kalau bisa menciptakan pekerjaan, mencari pegawai. Tuh. Jadi kalau belajar kok mau menjadi pegawai, kalau bagi saya keliru. Yaitu saya tadi ulang-ulang, saya itu terdampar di pegawai negeri itu. Dan saya setelah menjadi pegawai negeri, kenyataan saya bisa melayani perusahaan-perusahaan sampai sekarang. Saya itu ya di Apak Inti Korpora, Inti Sukses Garmindo, Tisu, pabrik-pabrik yang ada di sini saya dekati semua. Karena dia adalah tokoh-tokoh yang jenius, tokoh-tokoh yang pandai. Jadi direktur-direkturnya itu kenal sekali sama saya, saling bagi. Dan kalau pas itu pernah pengusaha-pengusaha Cina di Semarang bergabung, saya juga ikut. Jawanya hanya satu, saya. Waktu Tebat itu, temu kebatinan, orang Cina banyak, Jawanya saya. Tapi saya tidak minder. Minder itu dibuang jauh-jauh. Karena sama, di hadapan Tuhan sama, manusia. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak Karmadi. Semoga kisah dari Bapak dapat menjadi pelajaran bagi kami semua. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa. Ya. Jauh banget.